Pemirsa, jenazah Afan Kurniawan, pengendara ojek online yang tewas terlindas kendaraan rantis telah dibawa ke rumah duka di kawasan Blora Menteng, Jakarta Pusat. Iring-iringan rekan sesama pengendara ojek online dan ambulans mengiringi perjalanan jenazah almarhum Afan Kurniawan ke rumah duka. Jenazah Afan Kurniawan yang sebelumnya berada di kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, dibawa ke rumah duka di kawasan Blora Menteng, Jakarta Pusat. Pemirsa, setibanya di rumah duka, jenazah Afan pun disemayamkan di sebuah pekarangan serbaguna milik warga. Salah satu artis dan juga anggota DPR RI Sigit Purnomo Syamsuddin Said alias Pasha Ungu pun hadir di rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa dan memberikan dukungan kepada pihak keluarga. Apapun penyebabnya, kita minta ada pihak yang bertanggung jawab terhadap kejadian ini sehingga menimbulkan korban jiwa. Ini tentu sedihnya kita semua, sakitnya kita semua. Kita minta seluruh pihak betul-betul bisa menjaga kondusivitas, ya, menjaga keluarga agar supaya kita tidak inginkan lagi ada. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyambangi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Kapolri menemui langsung keluarga korban pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Kapolri tiba di RSCM pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat didampingi Kadif Propam. Setibanya pemirsa di RSCM, Kapolri ini langsung menyambangi sebuah ruangan dan tidak sempat memberikan keterangan apapun kepada awak media. Ia disambut keluarga korban dan memeluk ayah korban. Kapolri telah memerintahkan jajarannya untuk segera mengambil langkah penanganan dan tindakan tegas jika terbukti terjadi pelanggaran. Rasa duka dan juga permintaan maaf disampaikan Kapolri saat memeluk ayah korban, pemirsa, saat tiba di RSCM. Pemirsa, sebelumnya seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan dilaporkan meninggal dunia usai dilindas kendaraan taktis Brimob. Yang pertama, saya mengucapkan bela sungkawa dan duka cita yang sangat mendalam terhadap almarhum Afan dan juga tentunya seluruh keluarga. Tadi kami menyampaikan bela sungkawa dan juga minta maaf dari institusi kami atas musibah yang terjadi. Dan tentunya kami tadi juga bertemu dengan lingkungan, ada RT, ada pengurus masjid, ada RW, dan kami berkomunikasi untuk mempersiapkan pemakaman dan juga tentunya hal-hal lain yang diminta oleh keluarga almarhum. Dan salah satunya tentunya kita tetap akan menindaklanjuti peristiwa yang terjadi. Saya kira tadi Pak Kadif Propam sudah menyampaikan dan saya minta untuk dilanjutkan. Dan tentunya saya juga minta maaf pada seluruh keluarga besar ojol dan juga masyarakat atas musibah dan peristiwa yang terjadi. Dan mudah-mudahan semuanya bisa tetap terjaga dan ke depan semuanya bisa kita kelola dengan lebih baik. Sekali lagi mohon maaf atas peristiwa yang terjadi dan kami mewakili keluarga besar institusi Polri
menyampaikan duka cita yang mendalam dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Yang jelas evaluasi terus akan kita lakukan. Oke, cukup? Ya, nanti kita akan rapatkan. Yang jelas kita tangani semuanya satu persatu dan mudah-mudahan semuanya bisa terkelola dengan baik. Pemirsa, pasca tewasnya driver ojol saat tengah demo berlangsung, sejumlah rekan-rekan korban menggeruduk markas Brimob di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui suasana terkini, langsung saja kita bergabung bersama rekan Muharlin. Selamat pagi, Ahmad Muharlin. Seperti apa situasi saat ini di sana? Silakan. Selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di kawasan Pasar Senen Jakarta Pusat, kondisinya masih ramai, dipadati oleh para yang didominasi oleh para driver ojek online yang dimana mereka masih melakukan aksi di kawasan Pasar Senen. Dan untuk pagi ini Yasmin dan juga pemirsa, masa protes masih terus melakukan aksinya di kawasan Pasar Senen, yang mana hal ini diakibatkan oleh yang di mana kejadian kemarin, di mana masa protes akibat tewasnya seorang pengemudi ojek online. Dan tujuan dari para massa yang masih berkumpul di kawasan Pasar Senen ini untuk meminta pertanggungjawaban begitu dari anggota atau pelaku yang merupakan anggota Brimob ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atas tewasnya seorang rekan mereka yang merupakan salah satu pengemudi ojek online. Dan sejak malam tadi Yasmin dan juga pemirsa, kondisi di kawasan Pasar Senen Jakarta Pusat ini masih ramai. Tadi juga kami melihat masih ada ratusan massa yang masih bertahan sejak malam sampai dengan pagi hari ini, di mana mereka menuntut untuk pelaku yang merupakan anggota Brimob ini untuk mempertanggungjawabkan atas tewasnya rekan mereka yang di mana peristiwa kemarin ketika demo terjadi, rekan pengemudi ojek online ini tewas akibat tertabrak oleh mobil Brimob. Sejak malam tadi Yasmin, pengemudi ratusan atau massa dari yang didominasi oleh para pengemudi ojek online ini menggeruduk Mako Brimob Kuitang untuk meminta pertanggungjawaban kepada anggota Brimob yang telah menewaskan atau membuat rekannya sesama driver ojek online ini tewas begitu. Dan tadi pada dini hari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun sempat mengunjungi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk bertemu dengan keluarga dari korban, yang dimana Kapolri beserta tadi juga ada Kapolda dan juga ada Kadipropam Polri, dan Kapolri menyampaikan permintaan maafnya kepada keluarga atas insiden yang terjadi pada aksi demo kemarin. Kembali ke Yasmin. Ya baik, terima kasih rekan Ahmad Muharlin melaporkan langsung dari kawasan Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi memastikan akan menindak tegas oknum polisi yang menyebabkan tewasnya seorang pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob. Ia juga menjamin transparansi dalam penyelidikan kasus tersebut. Ya, selanjutnya saya tegaskan di sini akan menindak tegas ya anggota yang melakukan kesalahan pelanggaran ya terhadap kejadian tadi sore, dan nanti akan kami serahkan kepada Bapak Kadipropam untuk prosesnya. Dan mungkin diketahui juga oleh sekarang yang hadir Pak Reja ya, pada kasus Gana. Kita akan buka setransparan mungkin ya untuk proses penyidikannya. Dan tadi pun dari Bapak Zulkifli, orang tua almarhum, menyampaikan
Kadif Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim menyebut sebanyak 7 oknum polisi telah diamankan dalam kasus tewasnya pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob. Pihak Propam pun berkomitmen akan transparan dalam proses penyelidikan kasus ini. Kencang itu Pak, di antara kerumunan massa. Bagaimana Pak Karim? Jadi saat ini perlu saya tambahkan kembali rekan-rekan sekalian. Jadi pelaku sudah kita amankan, berjumlah 7 orang. Sudah kita lakukan pemeriksaan gabungan dari di Propam Mabes Polri dengan Propam Brimob Polri, karena ini menyangkut anggota Brimob. Sedangkan pemeriksaannya dilaksanakan di mana? Di Kuitang. Pemeriksaannya saat ini lagi dilakukan pemeriksaan di Kuitang. Ya, karena anggota tersebut kesatuannya adalah Satbrimob Polda Metro Jaya. Jadi saat ini 7 orang tersebut sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan. Untuk kendaraan sementara sudah kita amankan juga berada di Satbrimob Kuitang. Sudah diamankan semua. Jadi kendaraan termasuk pelaku 7 orang dalam rangka proses pemeriksaan malam ini juga. Semoga dalam pemeriksaan ini kita akan lakukan secara cepat, ya, transparan dengan melibatkan pihak eksternal. Tadi kami juga sudah koordinasi dengan pihak Kompolnas untuk bisa melakukan melibatkan diri untuk melakukan pengawasan dalam rangka proses. Sementara itu pemirsa, Kompolnas mendesak kepolisian segera mengambil langkah cepat dan transparan terkait dengan tewasnya pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob. Kompolnas pun siap terus mengawal kasus ini. Apapun yang terjadi di lapangan harus diungkap, terus apapun bentuk pelanggarannya ya harus ada sanksi hukum yang tegas. Dan itu komitmen tadi sama Pak Kadif Propam juga, sama rekan-rekan Brimob, gitu. Berarti Kompolnas siap mengawal kasus ini ya, Cak? Yang menjadi atensi utama nantinya apa, Cak? Kompolnas bukan soal siap dan tidak siap, tapi Kompolnas memang akan mengawal kasus ini seterang-terangnya dari proses awal sampai. Sementara itu jenazah korban tewas saat demo di gedung DPR RI saat ini telah dibawa ke rumah duka di kawasan Blora Menteng, Jakarta Pusat, pemirsa. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini langsung saja kita bergabung bersama rekan Helmi Sajangbati. Selamat pagi Helmi. Helmi, apakah ada tokoh-tokoh yang kembali menyambangi rumah duka saat ini? Baik Bayu dan pemirsa iNews TV, saat ini saya berada di kediaman almarhum Alvan Kurniawan, salah satu pengendara ojek online yang petang tadi tewas akibat tertabrak kendaraan taktis milik Satbrimob Polda Metro Jaya. Saat ini jenazah sedang dibacakan doa begitu oleh keluarga, oleh teman-teman sesama pengendara ojek online, dan memang tadi ada beberapa pejabat yang hadir langsung untuk bertemu dengan keluarga untuk mengucapkan bela sungkawa, turut berduka cita begitu. Ada Pasha Ungu atau Sigit Syamsuddin Said, ada artis yang juga anggota DPR RI. Kemudian juga hadir juga tadi Chief Public Affair dari perusahaan Grab yang memang datang untuk mengucapkan bela sungkawa sekaligus memberikan santunan bagi keluarga almarhum. Bayu. Atas laporan Anda, kita akan pantau terus Helmi nanti seperti apa perkembangan di rumah duka. Terima kasih dan selamat bertugas kembali Helmi. Direktur Public Affairs maksud kami dan Communication PT Goto Group Ade Mulya mengkonfirmasi bahwa korban meninggal akibat terlindas kendaraan rantis milik Brimob di Pejompongan adalah mitra driver Gojek. Pihak Goto juga mengucapkan bela sungkawa atas tragedi yang menewaskan mitra driver Gojek. Investigasi internal
dapat kami konfirmasikan bahwa saudara almarhum Afwan Kurniawan betul merupakan mitra driver Gojek. Kami tentunya menyampaikan duka cita yang mendalam serta simpati tulus kepada pihak keluarga korban dan kepada rekan-rekan mitra driver lainnya yang juga turut merasakan kehilangan. Kami tentunya telah membantu proses penyediaan fasilitas ambulans, proses otopsi dan visum, serta akan memberikan santunan kepada pihak keluarga korban sebagai bentuk dukungan kami kepada pihak keluarga. Dan kami tentunya berkomitmen untuk terus mengupayakan hal-hal terbaik yang bisa kami upayakan dan bisa kami usahakan kepada pihak keluarga korban dan tentunya sembari terus berkoordinasi dengan pihak berwenang. Dan dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan kepada semua pihak, terutama mitra driver kami, untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban agar suasana tetap kondusif. Ya, pemirsa, unjuk rasa di depan gedung DPR RI berlangsung ricuh pada Kamis siang. Polisi memukul mundur massa karena mulai chaos dengan melempari batu dan juga maksud kami kayu dan botol plastik hingga menyalakan petasan ke arah dalam kompleks parlemen. Pemirsa, polisi turun tangan memukul mundur massa dengan water cannon atau meriam air dan gas air mata ke arah Stadion Utama Gelora Bung Karno. Massa kemudian berlarian dari arah gedung DPR MPR. Akibat kericuhan, ruas jalan tol dalam kota baik arah Cawang maupun sebaliknya ditutup mulai depan kantor Polda Metro Jaya. Polisi juga mengalihkan arus lalu lintas di Jalan Protokol Gatot Subroto baik arah Selipi maupun ke arah Cawang. Sementara itu, pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri dan Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dedi Suryadi turut meredam aksi massa di depan gedung DPR yang berlangsung ricuh. Hingga pengawalan ketat, Kapolda dan Pangdam berjalan kaki di ruas jalan depan gedung DPR yang telah steril oleh massa. Ya, Pangdam. Sekat dua, sudah penuh. Pemirsa, sebelumnya aksi unjuk rasa di depan gedung DPR berlangsung damai. Gelombang mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi berdatangan di depan gedung DPR setelah massa buruh membubarkan diri pada Kamis siang. Dalam aksinya, mahasiswa menentang tingginya tunjangan yang diterima oleh anggota DPR. Pemirsa, sebelumnya sejak pukul 10 pagi hingga pukul 13, ribuan buruh menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Buruh yang datang dari kawasan Jabodetabek membawa 6 poin tuntutan. Meminta pemerintah menghapus outsourcing dan tolak upah murah, kemudian menghentikan PHK dan bentuk Satgas PHK, serta mengesahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law hingga revisi RUU Pemilu. Pemirsa, akibat demo ini perjalanan KRL Rangkas Bitung Tanah Abang terganggu lantaran masih ada sejumlah pendemo yang menutup jalur KRL. Terlihat juga polisi yang terus berpatroli di kawasan Senayan untuk membubarkan pengunjuk rasa. Pemirsa, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam menegaskan aksi unjuk rasa buruh dan mahasiswa di depan gedung DPR MPR RI Jakarta berlangsung kondusif hingga Kamis sore. Meski demikian, pemirsa, dirinya menyesalkan adanya penyusup yang bertindak anarkis dari kelompok tak dikenal dan tak memiliki koordinator lapangan. Ini ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memiliki struktur dan identitas. Tidak ada koordinator lapangannya yang langsung melakukan tindakan yang menyebabkan terganggunya ketertiban. Ya, sehingga akhirnya kami melakukan
tahapan-tahapan kegiatan kepolisian dalam rangka terciptanya situasi Kamtibmas dimulai dari imbauan yang akhirnya dilakukan penertiban. Ya, kami berharap hal ini tidak terjadi lagi. Kita sama-sama solid di lapangan, sama-sama jaga situasi kondusif, sehingga situasi Kamtibmas bisa. Pemirsa, selain di Jakarta, unjuk rasa buruh juga berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia. Buruh menuntut kenaikan upah serta memprotes tunjangan fantastis anggota DPR. Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Jatim memblokade Jalan Ahmad Yani sembari melakukan long march menuju kantor Gubernur Jawa Timur. Mereka menuntut kenaikan upah sebesar 12% serta memprotes sikap pemerintah yang menyetujui tunjangan fantastis DPR di saat rakyat dijerat beban pajak. Dalam aksi kali ini, massa juga membawa keranda jenazah serta memakai topeng tikus sebagai simbol kerakusan pejabat. Kita melihat terus-menerus dimanfaatkan atas rakyat demi rakyat. Pemirsa, di tengah unjuk rasa buruh yang berlangsung di depan gedung DPR RI, sejumlah polisi membagikan air mineral kepada massa aksi. Pemirsa, aksi humanis sejumlah anggota kepolisian terekam kamera saat membagikan air mineral kepada massa buruh yang berunjuk rasa di depan gedung DPR. Sejumlah buruh terlihat menerima air mineral yang diberikan anggota polisi. Aksi ini sesuai instruksi Kapolri yang menekankan pendekatan humanis dalam menangani demonstrasi. Pemirsa, agenda rapat anggota DPR saat demo buruh tak padat seperti biasanya. Pegawai Sekretariat Jenderal DPR juga dibolehkan WFH atau bekerja dari rumah. Ribuan buruh menggelar unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Pihak Sekretariat Jenderal DPR mengantisipasi demonstrasi buruh dengan meminta 75% pegawainya bekerja dari rumah. Menurut Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni, kebijakan ini dilakukan agar para pegawainya tidak kesulitan pulang ke rumah. Sebab dari aksi demonstrasi pada Senin lalu, banyak pegawai yang sulit keluar dari kompleks parlemen. Tak hanya itu, agenda rapat para anggota DPR juga tidak padat seperti biasanya. Surat edaran terkait instruksi bekerja di rumah ini ditandatangani Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar tertanggal 27 Agustus 2025. Penyesuaian sistem kerja bertujuan menjaga produktivitas kerja pegawai serta memberikan fleksibilitas mobilitas di tengah potensi hambatan akibat demonstrasi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, ribuan kader Tani Merdeka Long March di Patung Kuda Jakarta pada Kamis pagi. Mereka menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo untuk swasembada pangan dan pemberantasan mafia tanah. Peserta aksi meliputi petani, nelayan, buruh tani, dan aktivis pertanian. Mereka mendorong pemerintah menyediakan pupuk bersubsidi dan membangun lumbung pangan di setiap kabupaten. Tani Merdeka menegaskan komitmen pada kedaulatan rakyat atas tanah, air, pangan, serta penolakan dominasi oligarki. Mereka juga mengapresiasi kebijakan Presiden dan Kementerian Pertanian yang dinilai berpihak kepada petani. Kemarin mengadakan Rapimnas, Rapat Pimpinan Nasional Tani Merdeka Indonesia. Kita hadir 30 provinsi, 263 kabupaten, kota se-Indonesia kita hadir. Jadi ada kesepakatan kemarin di Rapimnas bahwasanya dengan kebijakan Pak Prabowo Subianto, dengan program yang sudah hari ini dijalankan oleh Pak Prabowo Subianto, kita yakin dan kita percaya Pak Prabowo berpihak kepada rakyat dan petani. Makanya hari ini dengan keputusan semalam rapat pimpinan Rapimnas kita nasional, kita hari ini berkumpul depan Istana Patung Kuda menyampaikan aspirasi kepada Pak Prabowo yang telah satu menaikkan harga gabah, menetapkan harga gabah, pupuk langsung ke petani, dan program-program lainnya yang berpihak kepada rakyat.
Diduga hendak berangkat ke Jakarta untuk unjuk rasa di gedung DPR RI, puluhan pelajar SMA asal Bogor diamankan petugas gabungan di Stasiun Bogor, Jawa Barat. Razia pelajar juga dilakukan di kawasan Tangerang Kota. Kembali nih, beberapa sekolah SMK dan MTS Kota dan Kabupaten Bogor langsung kita amankan ke Polresta Bogor Kota. Puluhan pelajar asal Bogor ini terpaksa tidak bisa berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Petugas gabungan Satgas Pelajar dan Polresta Bogor Kota sengaja melakukan penyekatan di Stasiun Bogor untuk mengantisipasi pendemo yang hendak berangkat ke Jakarta. Petugas gabungan juga mengamankan puluhan pelajar di lokasi yang berbeda, seperti di pintu tol dan terminal. Selanjutnya, pelajar ini dibawa ke Polresta Bogor Kota. Dari hasil pemeriksaan barang bawaan, petugas menemukan pasta gigi yang biasa dibawa para pengunjuk rasa. Serupa, Polres Metro Tangerang Kota juga mengamankan 5 pemuda putus sekolah yang akan mengikuti aksi unjuk rasa di gedung DPR RI Jakarta. Demi mengamankan hal-hal yang tidak diinginkan saat unjuk rasa berlangsung, kelimanya diamankan di Polsek Batu Ceper. Sana ada tidak ditemukan barang-barang, namun dia memang tujuannya akan mengikuti aksi yang ada di jalan. Dari hasil penggeledahan barang bawaan, tidak ditemukan barang berbahaya dari tas korban. Polisi menunggu orang tua atau pihak keluarga menjemput para pelajar untuk dibawa ke rumah masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, sejumlah pelajar SMA mengeroyok seorang pelajar SMK saat pulang sekolah di Goa, Sulawesi Selatan. Aksi pengeroyokan pelajar ini terekam CCTV. Pengeroyokan seorang pelajar terjadi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dan terekam kamera pengawas. Korban dianiaya menggunakan tangan kosong, diinjak dan dipukul dengan helm. Akhirnya korban langsung terkapar dan tidak sadarkan diri di lokasi. Tahan itu semua, tahan yang tadi itu. Pengeroyokan diduga terjadi akibat dendam dengan siswa sekolah lain namun diduga salah sasaran. Jadi secara singkat bahwa mereka ini diduga ada dendam sehingga dan pada saat ketemu di jalan langsung terjadi pengeroyokan. Untuk sementara, MI korban pengeroyokan sesama pelajar masih dirawat intensif di ruang IGD Rumah Sakit Umum Sheikh Yusuf Kabupaten Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Penggerebekan lokasi judi sabung ayam terjadi di Desa Mainan, Sumbawa, Banyuasin, Sumatera Selatan. Polisi mengamankan puluhan orang serta menyita barang bukti yang ada di lokasi. Inilah suasana saat polisi melakukan penggerebekan di lokasi judi sabung ayam. Puluhan orang yang berada di arena judi sabung ayam di Desa Mainan, Kabupaten Banyuasin, Palembang, Sumatera Selatan berusaha kabur saat mengetahui kedatangan polisi. Penggerebekan ini dilakukan dari banyaknya laporan warga mengenai aktivitas judi sabung ayam yang sudah beroperasi sejak Juli 2025. Hasil pemeriksaan sebanyak 10 orang yang merupakan pemain dan berlatar belakang buruh serta petani ditetapkan tersangka. Polres Banyuasin telah melakukan penggerebekan di areal sabung ayam, ya, areal perjudian sabung ayam. Kemudian berhasil mengamankan 10 orang diduga pelaku, termasuk juga barang bukti berupa uang sejumlah 38,5 juta ya. Kemudian 3,85 juta. Kemudian gelanggang perjudian beserta set dan perlengkapannya, termasuk sepeda motor dan lain-lain. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pemilik lahan arena gelanggang judi sabung ayam. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-10 tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan.